Bonjour, saya Muhammad Salur Gaisi. Hari ini saya akan mempresentasikan berbagai temuan saya mengenai teori bahasa dan teori belajar bahasa. Teori bahasa, hari ini saya akan membahas tiga dari teori bahasa, yaitu teori struktural, teori fungsional, dan teori interaksional. Kemudian saya juga akan membahas tentang teori belajar bahasa, teori behaviorisme, kognitif, dan humanistik. Baik, eh, dalam teori bahasa, terdapat satu teori, yakni teori struktural, di mana teori ini memandang bahasa sebagai sistem yang terorganisir secara hierarkis, yang terdiri dari unit-unit yang kecil hingga yang terbesar. Dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, teori ini menekankan bahwa makna dalam bahasa terbentuk melalui hubungan dan perbedaan elemen bahasa. Misalnya struktur bahasa itu terdiri dari 4, yakni fonem sebagai unit terkecil sebuah bunyi, kemudian morfem sebagai unit makna terkecil, dan sintaksis, yakni aturan dalam pembentukan kalimat, hampir sama seperti morfologi. Kemudian semantik, ini makna yang ada dalam antara tanda ataupun kata ataupun kalimat, namanya semantik. Misalnya kalau dalam bahasa Prancis sendiri, perbedaan yang cukup signifikan adalah adanya fonem R atau R dalam bahasa Indonesia. Sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Kemudian morfem xiong yang dibentuk dari na dan xiong, membentuk nomina nasyong dan atensyong misalnya. Kemudian sintaksis dengan adjektif yang umumnya mengikuti nomina. Kemudian selanjutnya adalah teori fungsional. Teori fungsional ini dikembangkan oleh Halliday, memandang bahwa bahasa sebagai alat untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu. Bahasa tidak hanya dipelajari strukturnya, tetapi bagaimana bahasa berfungsi dalam konteks sosial. 3 fungsi utama bahasa menurut Halliday. Yang pertama adalah ideasional, yang dimana bahasa dapat mengungkapkan ide dalam pikiran seseorang. Kemudian fungsi interpersonal, di mana bahasa dapat membangun hubungan sosial antar individu. Kemudian fungsi tekstual, bahasa ini dapat mengorganisir pesan secara koheren. 3 ada teori interaksional. Teori interaksional ini memandang bahasa sebagai alat untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Dikembangkan dari sosiologi dan antropologi linguistik. Teori ini menekankan bahwa makna bahasa muncul dari interaksi antar penutur. Konsep-konsep penting dalam teori interaksional ada pragmatif, bagaimana konteks dapat mempengaruhi sebuah makna, di mana interaksional ini berkaitan sekali dengan makna. Kemudian speech act, seperti ujaran sebagai tindakan, misalnya janji, ancaman, dan permintaan. Ada kooperatif prinsip kerjasama dalam komunikasi, dan politeness teori, strategi tentang kesopanan dan berkomunikasi. Ini semua berkaitan dengan teori interaksional. Kemudian setelah mempelajari teori bahasa, bagaimana sebuah bahasa dapat dipelajari, ini adalah tugas dari teori belajar bahasa, di mana dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 3 di antaranya. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini dikembangkan oleh Skinner,
memandang pembelajaran bahasa sebagai proses pembentukan kebiasaan melalui stimulus. Kemudian stimulus itu dikembangkan dengan respon, kemudian dikuatkan dengan interaksi seorang dalam suatu lingkungan. Menurut teori ini, seseorang belajar bahasa melalui imitasi, di mana dia meniru bahasa orang-orang di sekelilingnya. Kemudian dari tiruan itu, dia mulai berbicara, merespon, tentu saja mempraktikkan bahasa tersebut. Kemudian dikuatkan dengan lingkungan. Ya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang sekitarnya menggunakan bahasa yang ia pelajari. Teori ini mempunyai beberapa prinsip, yaitu pembelajaran adalah perubahan perilaku, di mana stimulus mempengaruhi respon, kemudian dipengaruhi juga oleh penguatan. Dalam teori ini, pengulangan atau drilling ini sangat penting karena makin banyak pengulangan, makin banyak juga stimulus yang seorang dapat. Dan dalam teori ini, kesalahan seorang dalam menggunakan bahasa harus segera dikoreksi agar dia lebih cepat belajar. Dan motivasi dari orang lain atau faktor eksternal ini sangat diperlukan. Penerapannya misalnya dalam pembelajaran bahasa Prancis dapat melalui metode audiolingual, di mana seorang dapat khususnya pembelajar bahasa Prancis dapat menghafal dialog sehari-hari dalam bahasa Prancis. Kemudian juga bisa melatih dengan pola kalimat yang berulang, je suis, tu es, il est, dan lain-lain. Dan juga ada juga substitution drill, yaitu mengganti elemen dalam kalimat. Misalnya, je vais au marché, dapat diganti juga dengan je vais à l'école, je vais au cinéma, etc. Teknik-teknik lainnya seperti substitution drill, mengganti dalam pola, misalnya j'aime le café menjadi j'aime la musique atau j'aime le sport, dan seterusnya. Yang penting dalam satu pola dia mengulang-ulangi terus dan akhirnya paham. Kemudian ada transformation drill, di mana pembelajar dapat belajar mengubah bentuk kalimat. Misalnya dari kalimat positif je parle français dinegatifkan menjadi je ne parle pas français. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori kognitif. Teori ini dipengaruhi oleh Jean Piaget dan Noam Chomsky, memandang pembelajar bahasa sebagai proses aktif dalam pembentukan pengetahuan, di mana pembelajar ini bukan sekedar seorang penerima yang pasif, tetapi aktif dalam memperoleh dan mengorganisir informasi dalam suatu bahasa. Penerapannya misalnya dalam pembelajaran bahasa Prancis dapat dilakukan dengan skema atau pure knowledge, di mana guru dapat memancing dengan menggunakan beberapa kata yang mirip dengan bahasa ibu, misalnya nation. Dalam bahasa Inggris itu berarti negara, dan dalam bahasa Prancis negara juga nation, tapi dibaca nation. Kemudian misalnya ada kata restoran dalam bahasa Indonesia, di bahasa Prancis sama juga restoran, tapi bacanya restoran. Nah, ini siswa dapat belajar menggunakan teori kognitif ini. Kemudian bisa menggunakan teknik problem solving activity. Misalnya guru memberikan contoh seperti konjugasi verb dan siswa menemukan pola, di mana dalam pembentukan verb itu kalau dikonjugasikan ada beberapa pola, misalnya je mange, tu manges, il mangent, nous mangions, il mange, dan lain-lain. Dengan seperti itu siswa dapat menemukan polanya, kemudian belajar dari sana.
Dapat juga menggunakan cognitive strategi seperti jigsaw reading, di mana setiap siswa membaca sebagian kemudian menyampaikan kepada siswa yang lain agar siswa yang lain juga belajar apa yang dia pelajari. Atau konsep mapping, ini membuat peta konsep dalam satu materi tertentu. Kemudian teori belajar bahasa yang ketiga ada teori humanistik, di mana teori ini dipengaruhi oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow, menekankan aspek afektif dalam pembelajaran bahasa. Teori ini memandang bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi secara intrinsik. Prinsipnya ada whole person learning yang melibatkan emosi, intelektual, dan fisik. Self-direction learning, di mana siswa mengendalikan pembelajarannya sendiri. Kemudian experiential learning, siswa belajar melalui pengalaman secara langsung, berinteraksi dengan orang lain misalnya. Kemudian affective factors, ini juga sangat berpengaruh karena perasaan ini juga berpengaruh dalam pembelajaran. Mood seseorang juga dapat mengaruhi suasana hati dia dalam pembelajaran. Kemudian kalau penerapannya dalam pembelajaran bahasa Prancis, dapat menggunakan beberapa strategi seperti Community Language Learning (CCL). Penerapannya seperti ini. Siswa duduk melingkar dan guru sebagai konselor. Siswa mengekspresikan apa yang ingin dia katakan dalam bahasa asing, kemudian guru menerjemahkannya. Misalnya, siswa ingin menyampaikan kalimat, "Saya ingin bercerita tentang liburan saya." Kemudian guru mentranslate, "Je voudrais raconter mes vacances." Kemudian siswa mengulanginya lagi dengan percaya diri. Je voudrais raconter mes vacances. Kemudian ada strategi Suggestopedia dari Georgi Lozanov. Dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang menenangkan bagi siswa, kemudian misalnya menggunakan musik klasik untuk menurunkan kecemasan atau anxiety, kemudian pembelajaran dengan suasana santai dan menyenangkan. Dapat juga dengan menggunakan metode role play dengan identitas atau nama baru yang ditentukan oleh guru. Misalnya siswa diberi identitas sebagai Marley, kemudian dia berperan sebagai Marley dengan menggunakan bahasa Prancis misalnya. Je suis Marley, je suis professeur à Lyon. Kemudian juga dapat menggunakan metode total physical response, yakni menghubungkan bahasa dengan gerakan fisik. Ini dapat diterapkan dengan menggunakan cara, misalnya guru memerintahkan sesuatu dengan bahasa Prancis, kemudian siswa diminta untuk melakukan hal yang guru tersebut sampaikan. Misalnya guru memerintahkan lavez-vous, kemudian siswa berdiri. Kemudian guru memerintahkan touchez votre nez, kemudian siswa menyentuh hidungnya. Kemudian misalnya allez à la fenêtre, kemudian siswa pergi ke jendela, berjalan menuju jendela. Demikian beberapa teori yang saya dapatkan. Demikian juga yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.